Di sini modal awal keseluruhan mulai dari pembuatan kandang, mulai pembelian atap, kayu, hingga pemberian uang kepada tukang 100 juta lebih. Oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di kandang yang tidak
Selain kita mendapatkan keuntungan dari anak, untuk keuntungan dari penggemukan, mulai dari kotorannya, mulai dari urin, bisa kita gunakan dan bisa menghasilkan rupiah dan cuan. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, manfaat dari peternak kambing ini sendiri cukup banyak sekali. Jadi teman-teman kalau memiliki ladang, sawah, ataupun kebun, jadi kotorannya jangan hanya dibuang. Itu kita olah lagi, kita fermentasi lagi, kita berikan atau kita bisa membuat pupuk. Di belakang ini adalah tanaman jagung yang baru berumur 2 minggu. Dan ini di sebelah ini ada bawang merah. Depan saya ini bawang merah. Jadi ini kita memanfaatkan kotoran ataupun kleci ya, kleci kambing yang sudah tidak digunakan. Kita proses, kita olah hingga kurun waktu maksimal 30 hari. Kemudian baru kita gunakan untuk media pembuatan sayur, baik itu kacang panjang ataupun kubis ataupun buncis, semuanya bisa kita gunakan dan hasilnya akan kembali kepada kita juga. Jadi di sini kalau kita mau beternak, tentunya kita harus yang pertama, ilmu adalah hal yang terpenting di dalam kita melakukan suatu pekerjaan apapun itu. Jikalau kita hanya mengandalkan katanya, dan katanya, kalau kita tidak tidak praktek, kita tidak bisa katakanlah kita tidak bisa praktek secara langsung seperti itu nanti kita tidak akan tahu apakah saya ini kalau belajar begini hasilnya segini atau belajar gini seperti ini. Nah, dan di sini di tempat saya ini ya seperti teman-teman saksikan di pegunungan belakangnya. Jadi kalau soal untuk pembuatan pakan sih, kalau untuk pembuatan breeding, kalau saya pribadi saya tidak memilih-milih. Di depan saya itu apa, udah saya ambil, saya keringkan, saya jemur ke terik matahari, kemudian saya giling, kemudian saya proses menjadi pakan fermentasi kering. Nah, dan untuk teman-teman kalau ingin breeding jangka panjang, itu yang pertama teman-teman harus betul-betul menguasai dalam teknik pembuatan pakan. Karena apa? Karena kita kalau breeding itu jangka panjang. Kita tidak membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena di sini nanti kita akan membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu. Makanya dalam pembuatan pakan, dalam beternak apapun itu, belajarlah terlebih dahulu. Terlebih kalau mungkin ada senior ataupun ada yang sudah ternak cukup lama, itu silakan tanya-tanya, jangan gengsi. Dan perlu diingat, jika teman-teman itu nanti sudah berhasil, sudah bisa membuat pakan, tolong ilmunya jangan hanya dipakai sendiri. Silakan berbagi ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman jangan takut, wah saya tuh praktek sudah lama, nanti kalau saya bagikan itu gimana ini. Jangan takut. Karena apapun kebaikan Anda itu nanti semuanya, itu nanti akan dibalas oleh Allah. Jadi cukup nyantai saja ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin belajar, silakan teman-teman berbagi, seperti inilah, seperti ini. Dan yang terpenting dalam pembuatan pakan fermentasi kering yang sudah sering saya utarakan ya, untuk pembuatan usahakan jangan terlalu basah. Jadi kalau teman-teman ingin beternak, jangan terlalu banyak dahulu. 2 ekor, 3 ekor, kita praktekkan dulu dari pembuatan pakan. Dan ingat, kalau ingin memberikan pakan full, kalau yang dinamakan itu ternak diberikan pakan fermentasi full, itu jangan sekali-kali digonta-ganti ya. Kalau hanya kita memberikan ataupun mengolah pakan fermentasi kering dan diberikan seperti itu, yaitu nanti yang dinamakan pemberian pakan fermentasi full. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga menjadikan semangat bagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.